Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita lanjutkan pembacaan dari Yeremia pasal 45. Ya, pembacaan kita dari Yeremia pasal 45. Ya, kemarin kita sudah membahas pasal yang ke-44. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan ya pasal 45, saya akan membaca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria, waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesuh karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Baruk adalah sekretaris daripada Yeremia. Jadi Baruk adalah pelayan Tuhan. Baruk menuliskan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Bahkan ketika Yeremia tidak boleh masuk ke bait Allah untuk berbicara, ya yang menyampaikan firman adalah Baruk. Ya, Baruk inilah. Nah, Baruk mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, dan dia mengalami satu hal yang sedih dan sepertinya tertekan juga. Maka dikatakan oleh karena ayat 3, oleh karena engkau telah berkata celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku, aku lesuh karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Jadi baru sebagai pelayan Tuhan, ya merasakan ini bagaimana hidup seperti begini, gak ada rasa tenang, susah, ada penderitaan, bahkan umat ini pun ya diberitahu tidak mau bertobat dan akan mengalami kehancuran. Jadi secara manusia ya dia sedih, ya sama kalau kita melihat misalnya bangsa kita, orang yang kita kasihi akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Tentu sebagai manusia ya kita sedih, sama seperti Baruk. Jadi Baruk ini sendiri berkata bahwa dia tidak mendapat ketenangan, ya gelisah. Nah, kalau kita pelayan-pelayan Tuhan bisa memikirkan orang-orang yang kita layani, kita akhirnya aduh sedih juga ya, gelisah, kita akhirnya melihat bagaimana keadaan mereka nanti, toh tidak mau bertobat dan akhirnya akan mengalami kehancuran atau celaka atau kebinasaan. Nah, tetapi kemudian firman Tuhan datang kepada Baruk. Nah, ini semacam penghiburan ya kepada Baruk. Memang Baruk mengalami kesusahan sebagai pelayan Tuhan. Dia harus menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan ya lewat Yeremia, dan kemudian ketika Yeremia berkata-kata berbicara, Baruklah yang menulis. Nah, ada satu penghiburan bagi Baruk, ya bahwa dia akan tetap dipelihara Tuhan sekalipun nanti bangsa itu akan mengalami kehancuran. Maka dikatakan ayat 4, maka beginilah firman Tuhan,
sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Ini berbicara kepada Yehuda, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat kesayangan ini akan mengalami malapetaka, akan mengalami pembuangan, akan mengalami kehancuran. Dan Tuhan katakan ini adalah umat pilihan yang Allah bangun sendiri, tapi Allah sendirilah yang akan menghancurkannya. Mengapa hal itu terjadi? Ya, kita sudah membahas beberapa hari yang lalu terus-menerus. Ya, dijelaskan memang oleh karena kekerasan hati umat ini dan mereka tidak mau bertobat. Nah, kemudian Tuhan mengingatkan Baruk supaya dia tidak mencari hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri. Di ayat 5, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Nah, mengapa Baruk dikatakan jangan mencari hal-hal yang besar baginya? Ya, karena situasi yang akan ada ini semua akan hancur. Nah, dikatakan sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata nggak usahlah mencari hal-hal yang lebih lagi, yang wah dahsyat. Misalnya gini, kita tahu akan terjadi celaka misalnya atas negeri ini, akan mengalami kehancuran. Ya ngapain lagi kita berpikir sesuatu akan kita dapatkan, ya kehebatan kita, kekayaan kita, kalau itu semua akan habis. Jadi nggak perlu, yang terpenting adalah ya kita dipelihara oleh Tuhan, nyawa kita itu yang utama. Ya kan semua akan diserang habis, terus bagaimana? Apa artinya kita punya sesuatu hari ini kalau sementara ada musuh dan menghancurkan semua, kemudian kita mati. Nah, tapi yang terutama adalah Tuhan mau berkata kepada Baruk, engkau akan tetap terpelihara, nyawamu akan terpelihara kemanapun engkau pergi. Ya, dikatakan aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Yang terjemahan lain dikatakan, tetapi nyawamu akan terpelihara kemanapun kamu pergi. Kamu tidak akan mati dibunuh. Ya, kamu akan mengalami keselamatan. Jadi tidak usahlah berpikir hal-hal yang besar lagi saat ini, nggak perlu itu. Yang terpenting kamu terpelihara, kamu tetap ada di dalam Tuhan, kamu tetap setia ya melakukan tugas. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini satu hal yang menghibur Baruk sebagai pelayan Tuhan yang tadinya dia merasa ya duka, merasa tekanan yang luar biasa, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Ya, berita yang dia dengar terus adalah satu berita yang akan menghancurkan mereka, dan ini membuat Baruk juga bisa gelisah, ketakutan. Tetapi Tuhan berkata supaya ya Baruk tidak usah memikirkan hal-hal yang lebih besar buat dirinya sendiri. Jangan mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, kata Tuhan. Jadi yang terutama lakukanlah firman, yang terutama setialah, yang terutama hiduplah supaya engkau terpelihara. Hal-hal yang lain nantilah, itu kan kira-kira begitu, bukan waktunya. Karena waktu sekarang ini, waktu dalam peristiwa ini suara Tuhan datang kepada Baruk, ini sudah mendekat di mana Yerusalem semuanya akan hancur. Jadi kalau membangun atau membuat sesuatu, katakanlah, wah saya mau bikin rumah mewah di Yerusalem, tidak usah, sebentar hancur itu semua. Oh, saya mau buat ini dan itu, saya mau diberkati untuk hal ini dan itu, tidak usah, itu akan habis. Yang terutama nyawamu lah ya terpelihara. Nah, kebenaran firman ini bisa bagi kita adalah yang terutama dalam hidup ini adalah bagaimana kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal yang besar bagimu sendiri. Saya pikir penerapan firman ini berlaku sampai sekarang ya. Ada banyak orang terlalu memikirkan hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri sampai lupa akan Tuhan, lupa akan firman, lupa ke gereja, tidak datang beribadah, hanya memikirkan saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Nah, tetapi hubungan dengan Tuhan tidak tidak terjalin dengan baik. Nah, itu akan sia-sia pada akhirnya semua. Ya,
Satu ketika ada orang kaya berkata, saya akan membangun ini. Ketika lumbung-lumbungnya sudah penuh, saya bangun lagi lumbung yang baru, saya isi, harta sudah banyak, dan kemudian saya akan berkata, hai jiwaku, tenanglah di dalam diriku, bagimu banyak harta. Kemudian Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapa kamu menimbun harta itu? Nah, ironis sekali bukan? Ingin mendapatkan sesuatu tetapi sebentar sudah selesai, sudah ya tidak ada lagi. Siapa yang dia rintis, yang dia bangun, yang dia kumpulkan itu untuk siapa? Nah, yang terutama dalam hidup ini adalah di mana hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan mencari hal-hal yang besar bagi diri sendiri, ya. Tetapi marilah kita, ya, terus setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, dan ketika peristiwa-peristiwa yang menggemparkan, yang menakutkan, ya, kita dengar dan akan terjadi, jangan khawatir karena nyawa kita, hidup kita ada di tangan Tuhan. Harus kita yakin dalam hidup ini bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memelihara hidup kita dimanapun kita berada, situasi apapun, keadaan apapun. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan, yang bergaul karib dengan Allah, kita tetap dalam pemeliharaan Allah. Ya, di sekeliling kita bisa saja terjadi bencana, malapetaka, kematian, kelaparan, penyakit sampar, pedang, bisa saja sama seperti yang terjadi bagi orang-orang Yehuda. Tetapi Tuhan bilang kepada Baruk, Baruk, kemanapun kamu pergi, kamu akan terpelihara, nyawamu akan terpelihara. Ini suatu penghiburan bagi Baruk dan juga tentu bagi kita sekalian. Apapun situasi, kondisi yang ada saat ini, kita tetap bersyukur bahwa hidup kita ya ada di tangan Tuhan, dan pastikan bahwa memang kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, ya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan memikirkan hal-hal yang besar bagi diri sendiri, sehingga kita lupa kepada Tuhan, lupa ibadah, lupa menyembah Dia, hanya asik ingin memuaskan diri sendiri ya dengan hal-hal yang besar. Jangan kita lakukan hal itu, tetapi baiklah kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, terus memuji, menyembah, memuliakan Dia. Yang terutama dalam hidup ini adalah mengiring Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Amin. Apapun situasi kondisi yang ada, kita percayakan janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai aku. Ya, kita harus katakan seperti itu. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, semangat dalam hidup ini, dan tetap bersyukur bahwa janji Tuhan iya dan amin. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan.